Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di sini ya. Ibu-ibu juga yang selalu mendominasi. Sampai nyaris Bapak-bapak kecebur kolam. Ibu-ibu sehat semuanya? Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang indahnya jadi orang tua. Ya. Wonderful. Apa wonderful? Orang tua yang indah, yang menyenangkan. Ya. Mungkin akhir-akhir ini ibu bapak sedang banyak dapat berita ada seorang influencer masih muda, anaknya masih kecil, baru lahir, disiksa ku suamina. Kumaha Bu? Iya disiksa, KDRT, dan yang paling parah anaknya yang bayi juga disiksa. Padahal lihat wajah nama jika bager. Ya. Jadi alhamdulillah wajah suami ibu kayak preman, kasar, galak, tapi hatinya bersih. Nyaah ke ibu, nyaah ke anak. Sementara kejadian ini si influencer itu suaminya kelihatan wajah orang baik. Tapi ternyata istrinya sering mendapatkan KDRT. Bukan hanya istrinya, bahkan anaknya juga. Bayi disiksa. Walaupun orang ini sekarang sudah ditahan oleh polisi. Gitu. Nah tapi dari kejadian ini banyak anak muda yang takut nikah. Takut disiksa. Takut suami saya galak. Takut suami saya malah membuat saya menderita. Ya. Ternyata laki-laki juga takut. Takut ku istri di smackdown. Sieun gitu. Nah jadi akibatnya adalah ada kecenderungan anak muda itu begitu banyak berita-berita KDRT ya. Yang laki-laki takut menikah, yang perempuan apalagi. Tapi ada juga kumaengke disiksa lawan. Ya. Mata ayeuna teh sebelum nikah dia sudah latihan bela diri. Bisi ya, suami ngajak gelut di smackdown gitu. Nah. Ternyata ibu bapak yang namanya kehidupan berkeluarga, punya anak, itu tuh kehidupan yang mau tidak mau harus dijalani. Itu mau tidak mau. Jadi bagi anak-anakku tercinta, adik-adikku tercinta, nggak usah takut untuk menikah, ya. Tapi takutlah untuk tidak jadi suami yang soleh. Takutlah untuk tidak jadi istri yang soleh. Jangan takut menikah. Duh saya takut belum punya ilmu untuk jadi suami yang soleh. Jadi anak-anakku sekalian belajar untuk menjadi suami yang soleh. Aduh aku takut tidak bisa jadi ayah yang jadi teladan. Sok belajar untuk jadi ayah yang akan jadi teladan. Aduh aku takut nggak jadi ibu yang jadi panutan anak. Sok belajar. Jadi bukan takut, jangan takut menikahnya. Jangan. Tapi
persiapkan diri, khawatir kita tidak punya ilmu untuk menjadi ayah yang soleh, untuk menjadi ibu yang soleh, ya, untuk menjadi istri yang soleh, untuk menjadi suami yang soleh. Nah, ibu bapak, emang akhir-akhir ini mengkhawatirkan. Ada anak yang membacok, membunuh ibunya, dia usia 23 tahun. Ibunya dibunuh, ibunya 43 tahun, ayahnya 49 tahun. Menurut Kapolres, ketika ditanya, kenapa kamu sampai membunuh orang tua kamu? Ternyata si orang tuanya ngomong gini ke anak ini. Loh tuh ya. Kan kudu dikutip. Kan dia pernyataan Kapolres. Kamu itu sampai detik ini coba sebutin apa saja yang membuat orang tuamu bangga, ayo. Nah jadi si orang tua nanti ya, mau kasih nama sahada. Saha namanya? Fulan. Agus entong karunya Agus. Fulan. Kata orang tuanya, kamu teh umur 23 tahun. Coba sebutin satu aja dari kehidupanmu yang membuat orang tuamu bangga. Sok sebutkan naon. Kesel tah si anaknya, dibacok tah. Si ibunya nepi ka maut. Ya, si ayahnya sampai luka-luka berat. Nah, itu di Indonesia. Ternyata bukan hanya di Indonesia menurut data. Di Kanada ada seorang perempuan namanya Jennifer. Kalau di Cirebon mah Jennifer teh jeruk nipis peras. Kalau di Cirebon, karena saya pernah diberi oleh jamaah orang Cirebon Jennifer. Ustadz hoyong Jennifer, yang kabayangku aku kan perempuan. Ustadz hoyong Jennifer, apa kudu istikharah heula gitu kan? Pek teh bawa wadah, ya Ustadz Jennifer. Naon Bu Jennifer? Jeruk nipis peras. Tapi enak juga sih. Ya, walaupun bukan Jennifer asli, tapi jeruk nipis peras. Bu, Jennifer ini seorang siswa yang berprestasi di salah satu sekolah Katolik di Kanada, di Toronto. Udah gitu dia masuk ke sekolah farmasi terbaik ya di Universitas Toronto, Kanada. Jadi budak nate pinter. Ya. Nah, ini masih sebenarnya dia itu bukan asli orang Kanada. Orang Vietnam yang mengungsi ke sana sehingga orang tuanya berharap kamu kudu jadi orang sukses. Tapi orang tuanya ini sukses apapun anaknya nggak pernah dihargai. Gitu loh. Kan gini Pak Bu. Ini saya lagi cerita bahwa Jennifer ini sebenarnya orang pinter. Sekolah farmasi di universitas yang bergengsi gitu kan. Tapi kok orang tuanya tidak pernah dihargai sebagai orang sukses. Ya jika ibu mama aku nilainya 8, pinter anak mama. Mama aku 7, bodoh. Mama aku nilainya 8, maknya 8, sugan teh 10. Si anak teh nilai 8. Malu atuh 8. 10 atuh kamu teh. Jadi anak berprestasi apapun teu dihargaan. Nah Jennifer ini kesel. Akhirnya sampai dia menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Itu kejadiannya di Kanada, di Toronto. Saya cuma mengantarkan cerita ini pada sebuah masalah besar. Bahwa memang untuk punya anak yang soleh itu butuh orang tua yang soleh. Kita seringkali nuntut anak-anak kita soleh, tapi kita lupa memulainya. Mari kita belajar sedikit tentang Nabi Ismail.
Nabi Ismail itu anak muda yang soleh. Terbayang nggak sama ibu dan bapak? Nabi Ibrahim alaihissalam pengen punya anak. Berpuluh tahun belum diberi anak. Sampai akhirnya Allah menakdirkan Nabi Ibrahim menikahi Bunda Hajar. Begitu menikahi Bunda Hajar, ya, mula-mula istri Nabi Ibrahim itu yang pertama Bunda Sarah. Nah, dari Bunda Sarah belum punya keturunan, akhirnya menikahi Bunda Hajar. Bernikahi Bunda Hajar teh hamil. Tak lama kemudian Bunda Sarah juga hamil. Jadi ibu kalau susah hamil, coba sarankan suami ibu ya udah saya minta maaf. Nah, Anda mah dikasih ide salah. Ya. Jadi ibu bapak, saya ingin cerita sama Anda bahwa Nabi Ibrahim sekian puluh tahun menunggu putra, akhirnya beliau diberi anak dari Bunda Hajar. Begitu anak lahir, Allah menyuruh agar Nabi Ibrahim menempatkannya di kota yang tidak ada pepohonan. Quran mengatakan biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, yang sekarang jadi kota Mekah. Ya, di satu tempat di mana sejauh mata memandang hanyalah lautan padang pasir, ditempatkan di situ. Dan ketika ditempatkan di situ, istrinya cuma nanya begini, Allahu amaraka bihadza, apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, iya, saya melakukan ini karena perintah Allah. Apa kata Bunda Hajar? Kalau begitu saya tenang, pasti Allah melindungi saya. Kan ibu maki tega atuh ya Allah. Mama kieu jeung saha, hirup kumaha. Jadi ngan duaan jeung bayi, kan gitu. Da iman kita mah mungkin ya seencret gitu loh. Ari Bunda Hajar mah begitu di Allahu amaraka bihadza, apakah ini perintah Allah? Iya. Langsung kata Bunda Hajar, kalau begitu tinggalkan saja saya. Saya yakin Allah akan melindungi saya. Tapi sebagai ayah, sebagai suami, Nabi Ibrahim teh berat berjalan. Nah ibu bapak, Anda yang sudah pernah umroh, itu pasti di sofa itu ada jalan yang agak nanjak. Nah kita sekarang kalau lagi umroh, ada sa'i, sofa dan marwah, sunnahnya ngangkat tangan menghadap Ka'bah. Ya, menghadap Ka'bah. Jadi sunnahnya ngangkat tangan tinggi-tinggi. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu biasa saja. Sampai dalam hadis ketiak Nabi itu terlihat. Berarti bukan begini, tapi begini. Biarin orang pada dekat golepak, pingsan. Enggak masalah. Yang penting mengikuti sunnah Rasul. Mendekat golepak. Biarkan saja. Jangan dihiraukan. Yang kuat teh istrina, kata temen teh, kamu menikiat tos biasa. Dan sampai sekarang itu dilakukan. Itu teh sebenarnya Nabi Ibrahim mengangkat tangan, melihat anaknya nun jauh di sana, sekitar 300 meteran di sana, ngangkat tangan. Tetep tega ninggalin anak dan istri. Beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tempatkan di antara keturunanku di satu lembah di mana sejauh mata memandang. Ya Allah, aku titipkan anakku agar dia selalu dekat dengan Engkau, agar dia selalu berkomunikasi dengan Engkau melalui sholat. Dan ya Allah, jadikan anakku orang yang berakhlak mulia, sehingga dia bisa mencintai orang lain dan dicintai orang lain. Warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, beri anak-anakku rezeki, mudah-mudahan dengan rezeki yang Kau berikan
mereka bersyukur. Jadi yang dititipkan oleh Nabi Ibrahim, agar anakku ya Allah dekat denganmu, agar anakku bisa baik kepada sesama, agar anakku diberi rizki yang membuat mereka berterima kasih. Nah, singkat kata, ditinggalkanlah Bunda Hajar dan Ismail. Falamma balagha ma'ahus sayu, ketika usia remaja sampai, berarti belasan tahun tah. Bunda Hajar dan Ismail itu ditinggalkan. Nabi Ibrahim disuruh nengok lagi. Anaknya udah remaja. Balagha ma'ahus sayu itu maksudnya anak sudah remaja. Udah gitu teh. Allah menyuruh, Ibrahim sembelih anakmu. Ujian kan? Kebayang teh, pengen punya anak, begitu sudah punya anak, disuruh ditempatkan di tempat yang jauh. Sudah anaknya remaja, ditengok, lagi senang-senangnya, sekian belas tahun tidak bertemu, disuruh disembelih. Nabi Ibrahim berkomunikasi. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Jadi memang manggil anak teh kudu menggunakan kalimat panggilan. Kalau orang Sunda mah teteh, solehah, bager, cantik, aa, kasep. Nah, kalau bahasa Arab mah ya bunayya, wahai anakku sayang. Jadi manggil anak teh kudu aa, bager, teteh, solehah, gelis, pinter. Nah gitu manggil anak teh. Jangan panggilan yang buruk. Bodoh, kadia bodoh. Nah, nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Tapi gini, pinter, soleh. Nah, Nabi Ibrahim menggunakan panggilan kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Tadi malam ayah bermimpi, ayah menerima wahyu. Fandur madzataro. Ayah menerima wahyu, ayah kudu menyembelih kamu. Fandur madzataro. Gimana pendapatmu? Coba. Apa kata Ismail? Ya abatif almatu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, laksanakan saja. Kalau itu perintah Allah, saya siap menerima perintah itu. Jadi kenapa tidak ada pemberontakan? Dan Nabi Ibrahim sebagai ayah tidak mentang-mentang itu perintah Allah. Ujuk-ujuk, Mail sini. Mail, Magoler, mah peso ya. Cek Allah kudu dipencit budak teh. Tidurin, kececet tuh dipencit. Anakku, tadi malam ayah nerima wahyu, ayah harus menyembelihmu. Sok gimana? Fandur madzataro. Gimana pendapat? Ini yang disebut dengan wonderful parents. Orang tua yang indah, segala musyawarah, menghargai, memahami kondisi anak, tidak otoriter gitu. Nah, Anda bisa lihat ketika ayahnya soleh, Nabi Ibrahim soleh, kemudian punya istri yang solehah, Bunda Hajar, lahirlah anak yang soleh. Berarti anak yang soleh itu tidak lepas dari orang tua yang soleh. Beda dengan keluarga Nabi Nuh. Nabi Nuh itu soleh. Siapa yang mengatakan Nabi Nuh pasti soleh, namanya juga Nabi. Tapi istrinya tidak soleh. Maka anaknya namanya siapa? Kan'an. Kalau istrinya Nabi Nuh, Ibu Nuh. Ibu Nuh ya. Ibu Nuh tidak soleh. Anaknya Kan'an. Nah ini penting loh Bu. Kebayang gak sama Anda? Ketika si ayah soleh, tapi ibu tidak soleh, kemungkinan anak tuh tidak soleh. Nah itu. Jadi hati-hati dengan pola asuh, pola didik. Karena ternyata ada gambaran di Quran, Nabi Ibrahim soleh, istrina solehah, lahir Ismail yang soleh. Nabi Nuh soleh. Ibu Nuh, istrinya Nabi Nuh tidak soleh. Lahirlah anak seperti Kan'an yang tidak soleh. Nabi Musa,
Siapa ayah angkat Nabi Musa? Fir'aun. Memang Nabi Musa dibesarkan oleh ayah angkat. Ayah angkatnya itu Fir'aun. Tapi dia dibesarkan oleh ibu yang solehah. Ibu angkat yang solehah. Yaitu Asia. Istrinya Fir'aun itu kan solehah. Ya. Makanya istrinya Fir'aun atau siapa? Asia. Di Quran direkam, Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, walaupun saya di istana, saya mah pengen istana di surga. Jadi dia secara fisik di istana, tapi batinnya, hatinya merasa tidak nyaman karena suaminya itu zolim. Jauh dari kesolehan. Jadi dia menjerit, Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, beri saya istana di surga. Dan Anda tahu, Nabi Musa walaupun ayah angkatnya seperti Fir'aun, tapi karena punya ibu angkat yang solehah, yaitu Asia, soleh. Jadi sayang, dengar baik-baik. Jangan disepelekan pasangan hidup kita. Ya, bapak-bapak, ternyata kudu kompak. Aina bapak soleh, istri bapak tersoleh. Ini hati-hati, anaknya menjadi tidak punya orang tua yang wonderful, yang indah. Aina ibu soleh, suami ibu tersoleh. Nah, itu juga harus hati-hati. Dan peluangnya akan lebih bagus ketika suaminya soleh, istrinya soleh. Nah, mirip seperti keluarga Nabi Ibrahim, Ismail itu soleh. Nah, makanya kita bahas tentang wonderful parents, itu artinya gimana orang tua dua-duanya memang harus berperan. Jadi lahirnya orang soleh itu tidak karena hebatnya bapak, tidak karena hebatnya ibu, tapi harus teamwork bapak dan ibu. Persoalannya, Pak, suami saya teh udah susah, Pak. Diajak sholat nggak mau. Kerjaannya judi online. Judol, Pak. Wah, saya bilang, Bu, berjuanglah. Mohon sama Allah. Sekalipun suami ibu tidak soleh, semoga anak ibu tidak seperti bapaknya. Satu-satunya harapan cuma Anda berjuang dan berdoa. Ketika kita punya pasangan yang tidak ideal. Gitu. Ya. Begitu juga bapak. Ketika istri bapak tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, ya, apa yang akan bapak lakukan? Ganti istri, entong Pak, entong ayah ide gitu Pak. Jadi, apa yang bapak lakukan? Ganti istri. Entong. Tapi berjuanglah supaya istri bapak soleh, berdoa saja. Ya, nah, ibu bapak. Memang di Quran disebutkan ada 4 tipe anak. Yuk, saya, ibu, bapak, kita semua anak. Dan bapak, ibu yang sudah punya anak, mari kita berjuang. Anak itu ada 4 tipe. 1, anak yang paling ideal yaitu qurrata a'yun. Anak yang jadi penyejuk hati. Inilah yang sering kita mintakan di surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 70. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan hidup dan anak yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun teh soleh, bager. Ya. Bisa jadi penyejuk hati kita. Nah, itu qurrata a'yun. Yang kedua, anak yang jadi kebanggaan, namanya zinatul hayat. Anak yang jadi kebanggaan tuh gini, Bu. Budak tanya, pintar, juara terus. Kalau dia sudah dewasa, sukses. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ilmuwan. Ya, itu namanya kebanggaan. Ya. Itu hotel nu anyar nu 18 lantai kan, eta kan gaduh
putrana Ibu Susi. Kira-kira Bu Susi bangga nggak? Eta kan putrana Bu Susi. Pengusaha sukses. Pom bensin nage. Sahur nama 12. Membanggakan tidak? Jadi anak yang secara dunia itu membanggakan gitu loh. Ya, paham ya? Nah itu namanya zinatul hayat. Ini dijelaskan di Al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak bisa jadi perhiasan dunia. Ibu bapak, anak itu bisa jadi perhiasan, jadi kebanggaan gitu. Ya. Misalnya anak ibunya di sekolahnya selalu juara. Selalu juara. Yang namanya penghargaan, ikut olimpiade matematika juara, olimpiade fisika juara. Beda pisan lah jeung indung nama kan. Pernah masuk 10 besar ibu nama dulu ke SD. Muridnya 10 orang. Selalu ya ranking sesuai jumlah murid. Anak nama ya Allah, pinternya luar biasa. Jadi kebanggaan. Itu namanya apa? Zinatul hayat. Anak yang jadi kebanggaan. Ya. Nah yang ketiga, anak yang jadi fitnatun, ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Surat At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya harta dan anakmu bisa jadi ujian. Bu, anak yang jadi ujian teh kumaha aya we pikakeheuleun teh. Disuruh mandi susah. Disuruh belajar kaleket. Disuruh sholat ngalawan. Itu namanya surat At-Taghabun 15. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada di antara anakmu yang jadi ujian. Ya. Dibangunin tidur subuh susah. Iya mah bentar atuh mah, iya mah bentar. Bu, mungkin enggak anak itu jadi ujian bagi kita? Tah, beratna anak kalau jadi ujian. Kalau suami jadi ujian, berat mana dengan anak yang jadi ujian? Berat anak. Kenapa? Bapak, kalau bapak punya istri yang jadi ujian, anak yang jadi ujian, berat mana Pak? Berat ujian anak, ujian istri? Anak. Karena istri mah bisa kita out. Suami bisa kita coret. Makanya ada istilah, kenapa kamu cerai? Saya geus teu kuat. Kerjaannya KDRT, taragawe, kerjaannya judi. Aku mah gugat cerai we. Anda berat-berat teuing ngadepin ujian suami, coret. Bapak ge sama gitu. Coret. Boleh. Ibu kalau ibu didolimi ku suami, ibu boleh gugat cerai kok. Tong sieun. Tapi mun anak jadi ujian, Anda nggak bisa mencoret dalam kehidupan Anda. Itu teh saha nu sok mabok? Mantan suami aku, matak aku cerai oge. Berarti bisa kan gitu kan? Tapi kalau eta saha nu sok mabok? Mantan anak saya. Makanya saya coret. Nggak bisa. Maka kalau saya tanya, berat mana ujian anak dengan ujian pasangan hidup? Pasti berat ujian A. Karena anak mah tidak bisa diputuskan. Kalau suami bisa putus dengan cerai. Istri bisa selesai dengan cerai. Anak tuh nggak bisa. Bahkan anak mah dengan mati pun nggak putus. Saya ulangi. Anak mah dengan mati pun nggak putus. Iya, nggak putus. Ada orang yang sudah meninggal, tapi anaknya soleh. Itu orang tuanya merasakan kesolehan anaknya. Bapak Ibu, kita yang orang tuanya sudah wafat, sok sing jadi jalmi soleh. Karena masih nyambung teteh.
Ada orang yang di alam kuburnya sempit, tapi dengan perjalanan waktu jadi lega, jadi bercahaya. Orang itu bertanya-tanya, kenapa saya jadi punya tempat yang bagus gini? Apa kata malaikat? Bistighfari auladik. Itu karena anak-anakmu soleh. Jadi dengar ya, anak mah bahkan tidak putus dengan mati. Anak mah ya. Kalau istri Pak, begitu istri meninggal, selesai, wassalam. Bisa hadirkan istri yang lainnya, yang lebih soleh. Ibu juga sama begitu. Ibu kalau suami ibu wafat, wassalam, selesai. Ibu cari lagi suami yang lebih baik dari almarhum suami ibu. Itu pun kalau ada yang mau ke ibu. Nah, hari omongan saya benar nggak sih? Enggak, saya lagi cerita. Anak itu bisa jadi batu ujian, tapi batu ujian anak tuh pang berat-berat. Nah, sebab nggak bisa diganti, nggak bisa ditukar anak mah. Nah, yang keempat, jadi yang pertama apa? Qurrata, penyejuk hati. Yang kedua, zinatul hayat, jadi kebanggaan. Yang ketiga, ujian. Yang keempat, nah ini yang dahsyat juga. Di surat At-Taghabun ayat 14, jadi musuh. Kebayang tuh, anak jadi musuh. Ya, jadi musuh. At-Taghabun ayat 14. Surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Hai orang yang beriman, hati-hati, pasangan hidupmu, anak-anakmu bisa jadi musuh untukmu. Kebayang tuh, anak jadi musuh. Ya. Maksud anak jadi musuh teh memang benar-benar seperti berseberangan dengan kita, ngelawan. Seperti Nabi Nuh diuji, anaknya jadi musuh. Kebayang tuh kata Nabi Nuh, Kan'an, berimanlah pada ayah. Sebentar lagi akan terjadi hujan lebat yang tiada akhir. Nanti akan terjadi banjir besar. Ayah sudah siapkan perahu. Sok, kamu iman, masuk ke perahu ayah. Apa dia bilang? Saya tidak percaya sama apa yang ayah omongkan. Jadi dia memusuhi bapaknya. Nah itu lebih ngeri lagi. Kan beda antara musuh dan ujian, teh beda bu. Kalau ujian mah tadi disuruh sholat susah. Tapi ente ngelawan. Cuma gini. Iya mah insya Allah. Iya atuh mah bentar. Sholat bentar. Baru juga jam 2 tuh. Sholat bentar atuh si mama ini cerewet pisan. Nah eta mah ujian. Ya. Kalau musuh mah bahkan ngelawan. Ya, udah nggak usah nyuruh aku sholat. Mama juga belum tentu masuk surga. Mulai hari ini mama nggak usah nyuruh aku sholat lagi. Beda nggak dengan yang tadi? Iya memusuh gitu, ya kan? Nah, jadi kalau musuh mah ya kumaha musuh gitu kan. Tapi kalau ujian mah gitu, ujung-ujungnya tetap sholat, ya dia walaupun duhur nanti dijama jeung asar. Tapi kan tetap sholat kan? Iya. Tah yang musuh mah ngalawan teu sholat. Musuh mah. Nah, Quran mengatakan hati-hati, boleh jadi pasangan hidupmu, anakmu tuh memang jadi musuh untukmu. Ya. Ayah, ayo atuh ke pengajian. Soknya mamah duluan. Ayah nyusul. Bari teu nyusul. Itu padahal masjidnya teh di seberang rumah. Ayah, nah teu ka masjid. Ayah ngintip di jendela. Bari dia teh datang. Ya. Tah, kalau musuh mah, ayah ayo pengajian. Lah naon itu ngaji. Ya.
Jadi ngahina ke nu ngaji, musuhan ka ibu pulang ti pengajian teh dimusuhan. Nah, kalau yang ujian mah kieu, ayah teu ngaos. Ah, nu penting mah jadi jelema soleh atuh mah gitu. Tapi ente ngamusuhan, bisa dibedakan ya? Nah, bisa dibedakan ya. Nah, Bapak Ibu, kabayang teu anak kita itu memang 4 kemungkinan. Nah, yang indah kalau anak kita tuh qurrata ayun dan zinatul hayat. Kabayang ya? Anak kita teh secara duniawi membanggakan. Geus gitu teh soleh gitu kan. Nah, kalau cuma membanggakan mah mungkin prestasinya hebat, akademiknya hebat, jadi pengusaha hebat, karirnya hebat, tapi karena agama kurang. Nah, itu namanya apa? Zinatul hayat, kebanggaan saja. Tapi kalau ya udah mah anak ibu teh jadi pengusaha hebat, dermawan, soleh, ahli masjid, ya. Udah mah anak ibu teh pinter, ilmuwan, udah gitu teh sok ngajak babaturana, kadang sok ngisi ceramah, sok ngisi tausiah, terus dia teh karena agama nage kuat, padahal dia teh ilmuwan di bidang fisika, tapi dia bisa ngajak teman-temannya untuk dekat dengan agama. Tak itu namanya 2, qurrata ayun iya, zinatul hayat iya. Anak ibu teh dokter spesialis, subspesialis yang hebat, ya. Banyak pasien yang syariat nama disembuhkan oleh dia, tapi di balik itu dia orang yang sangat soleh, bager, ya, kadulurnya dermawan, rajin ibadah, tara kaliwat sholat duha, nggak pernah kelewat tahajud, tiap hari baca Quran. Padahal dia itu seorang dokter spesialis yang membanggakan. Itu berarti punya 2 gelar apa? Qurrata ayun dan andaikan saya dan Anda tidak bisa 2, minimal 1. Apa? Minimal atau sukses dunia, tidak membanggakan qurrata ayun gitu ya. Saya misalnya selalu ranking tes sesuai jumlah murid. Terus ke SD teh selalu ada tulisan naik percobaan. Ibu ayah teh nu ngalaman naik percobaan. Kan zaman dulu masuk ayah naik percobaan. Nya ibu mah da palalinter henteu. Maksud saya, Anda ngalamin henteu rapot ayat tulisan naik percobaan. Nya ada orang yang selalu naik teh percobaan. Biasanya naik percobaan teh tetap diteruskan. Ngan dia menyingsieun kades ya, mun teu balik turun dari kahanap. Tapi teman-teman saya waktu SD yang naik percobaan semuanya nggak ada yang turun lagi. Jadi saya baru ngerti eta teh ngan ukur menakut-nakuti. Jadi cek guru teh, "Kade tong bangor naik percobaan sia." Urun. Naik percobaan kan gitu. Tah Bu, walaupun kita waktu SD zaman dulu, SMP naik percobaan teu nanaon. Hidup kita biasa-biasa saja, enggak apa-apa. Nu penting qurrata ayun. Kita bisa jadi penyejuk. Ya, minimal yang wajib-wajib kita lakukan. Apa ya? Nah, ini wajib apa? Salat yang wajib, syukur-syukur dibarengi dengan salat rawatib. Syukur-syukur tambahi dengan salat tahajud, salat duha, salat tahiyatul masjid. Syukur-syukur warnai hidup kita dengan baca Quran. Ya walaupun sehari cuma 1 halaman, nu penting aya maca Quran, gitu loh Bu. Ya, ibu-ibu gitu kan? Insya Allah naon. Oh insya Allah baca Quran. Karena kata-kata insya Allah teh kadang kudu diteruskan. Oh ambigu, ibu-ibu gitu tuh. Insya Allah enggak kan gitu. Nah, Bu, ternyata kalau tadi kan anak ada 4 tipe. Nah orang tua ada tipe-tipenya. Pertama ada orang tua yang otoriter. Orang tua otoriter mah kalimat selalu gini, mama nggak mau tahu, papa nggak mau tahu, pokoknya. Nah itu otoriter. Jadi orangnya teh strict, nggak pernah nanya pendapat anak. Pokoknya gini, udah.
Itu otoriter. Ya, apa? Ya, jadi gini Bu, orang tua yang otoriter nggak pernah nanya. Kan ari Nabi Ibrahim mah nggak gitu. Iya mantep. Pokoknya gini, pokoknya nah, ini A, B, C. Ayah, aku mah sakolana pengen ke pasantren. Cek aing SMK, SMK. Jadi istilahnya cek orang pada larang mah cek aing. Tapi ayah tong tapi sia. Cek aing SMK, SMK. Tapi tong tapi sia. Pokoknya maneh kudu kawin jeung si Husen. Tapi ayah, neng tidak cinta, dahar tah cinta. So, ayah jeung si Husen jeung si Husen. Titik. Tak itu orang tua yang otoriter. Ada juga tipe orang tua yang permisif, serba boleh. Ayah, aku nggak pulangnya teu naon. Padahal budak awewe 17 tahun. Ayah, aku mah mau tidur di rumah temen. Ya, teu naon. Ayah mau sekali-kali ya ke diskotik, sok ari boga duit mah. Gitu. Ya kan? Gitu. Jadi orang nanti permisif, serba boleh. Jadi ada orang tua yang otoriter, tidak pernah minta pendapat anak, pokoknya kata dia A ya A, B ya B, nggak mau denger apapun. Nah itu otoriter. Ada lagi orang tua yang permisif, apapun boleh. Mama hari ini aku nggak akan masuk sekolah. Kajen tenanawan. Mama hari ini mah ya aku teh nggak pulang ya. Nggak ditanya kenapa nggak pulang. Hente. Ya sok we. Menurut Anda ada nggak orang tua kayak gitu? Ah, matak aya istilah nage. Jadi orang tua yang permisif, serba boleh. Nah orang kayak gitu mah memang tidak biasa taat aturan. Ya, taat aturan. Enggak, orangnya tuh segala boleh we. Ya. Ah aku mah malas sholat. Ya baik aku mah maneh we. Gitu. Sugan dibangunin subuh teh henteu. Ya. Ya. Sugan lohor teh. Aa min keur hari libur teh. Iya jam 1 geus sholat encan. Enggak. Mau sholat syukur atau sholat teu naon, itu permisif. Ya. Nah gitu. Ramadan sarapan cuma kieu teu puasa. Bayang ieu bulan Ramadan orang tua mah puasa, ibu bapakna puasa, ngan orang tua teh permisif, serba boleh. Budak sarapan teh ngan kieu teu puasa. Henteu pah. Sugan teh puasa. Gitu we. Tah Bu, kabayang tuh orang tua yang serba boleh. Ah, itu anak pasti bermasalah. Nah, ada lagi orang tua yang demokratis. Orang tua yang demokratis mah apapun ngajak ngobrol sama anak. Teteh kan sekarang SD kelas 5. Mau enggak teteh nanti sekolahnya di SMP Percikan Iman diasramakan. Yuk nanti sama ayah survei ke sana. Budak teh tah keur kelas 5 teh dicana ke SMP Percikan Iman di Arjasari. Dilihat asramanya gimana, perpustakaannya gimana, lingkungannya gimana, dikenalkan. Sok kata teteh, ah ayah aku pengen perbandingan dengan yang diasramakan di tempat lain, dibandingkan, ayo dibandingkan. Ujung-ujungnya udah ajalah di Percikan Iman, keren banget ayah ternyata ya. Setelah aku bandingkan ya ayah,
Ya Allah, percikan iman mahnya sakamar jumlah ada kan yang lain mah sakamar teh ayah 40 orang. Di percikan iman mah ngan 10 orang ayah, jadi lebih, lalu tiap per 10 orang teh ternyata ada ada murabi, ada mentor gitu. Terus asramanya juga keren ayah, kayak hotel. Ada mandi air panas, air dingin, udah gitu view-nya ya Allah kayak piknik tiap hari ayah. Kan di tempat lain mah meniduk dek gitunya ayahnya juga penjara, alim neng mah. Nah, artinya apa? Dimintai pendapat gitu. Tapi kalau orang tua yang otoriter gimana? Pokoknya kamu kudu sakola ka percikan iman. Untung pilihan si orang tuanya bener tah. Ya, percikan iman. Pokoknya nggak mau tahu. Kudu di percikan iman. Tapi itu tetap kurang bagus, otoriter. Yang bagus adalah demokratis. Disurvei, ditanya. Itu mirip seperti Nabi Ibrahim. Menurut Anda Nabi Ibrahim permisif, otoriter atau demokratis? Karena Nabi Ibrahim bertanya, ngajak dialog, ngajak diskusi. Nah, tadi malam ayah nerima wahyu, ayah harus menyembelihmu. Ini teh bukan keinginan ayah, ini teh perintah Allah. Nih kalimatnya indah. Fandur madataro, gimana pendapatmu? Bu, kalimat kata teteh gimana? Kata AA gimana? Jadi orang tua yang demokratis mah suka nanya, kata kamu gimana? Tah, untuk ngajak makan wae Bu, makan di luar. Kalau orang tua yang otoriter mah kieu. Engke hari Minggu jam 4 marane siap. Siap. Mandi pakai baju nu bener, ku ayah ek dibawa dahar di alun-alun pecel lele. Ih ayah tong ih. Jam 4 siap. Pecel lele. Nah, eta ayah yang ayah yang demokratis mah gini. Sini bager soleh, ayah teh pengen ya makan di luar bareng sama kalian. Hari Minggu ya. Aa teteh bisa hari Minggu. Bak dasar mungkin enggak. Nah, sok menurut teteh sama Aa kita makannya di mana? Makan apa? Gitu. Berarti ditanya dulu pendapatnya. Yang satu pengen di makanan Eropa, yang satu makanan Jepang, ya. Tapi masalahnya uangnya nggak ada. Makanan Jepang mahal, makanan Eropa mahal, dananya cukup untuk pecel lele. Tapi tetap minta pendapat. Kata ayahnya gini, nah ayah ge hayang nyobaan restoran Jepang. Ayah ge pengen nyobaan restoran Eropa. Ngan ke artos ayah teh jigana cukup ngan pecel lele. Kumaha cek AA jeung teteh. Ujung-ujungnya kia, ya udah nggak apa-apa tuh Pak, pecel lele juga. Tapi kan enak, ya. Akhirnya cek anak teh, tos we ulah ayah. Tos we di bumi ayah, tos we lah di bumi. Kumaha tamun kitu? Udah. Jadi naon atuh? Tos we si mama sina masak ikan kembung ayah. Kembung padang tos lah gitu. Ya tapi kan itu hasil musyawarah, benar nggak sih? Gitu. Kabayang teh mau yang sifatnya sederhana kayak ngajak makan, itu teh biasakan ngobrol, ya. Kan sering kali kita begini, ayo ganti baju, kemana? Diajak dahar we harare saya. Tapi kan ibu mah orang yang demokratis ya. Nah, Bu, ya. Jadi ada 3, itu ketiga ya. Ada lagi yang disebut dengan tiger parents. Orang tua yang jiga singa. Tiger parenting. Ya. Tiger parenting itu Bu, orang tua yang ngatur sampai urusan sekecil-kecilnya anak.
Ya. Asup ke kamar. Iya sapatu simpen di ditu, anduk di dia. Terus apa? Selalu mendorong anaknya untuk sukses, untuk unggul. Bagus nggak? Bagus, tapi terlalu detil. Sampai ya pakai baju kayak teh cocok, ganti. Tong ganti ya. Bu, nepi ka detil teh. Budak dicukur kayak tong kitu cukurna golf, padahal budak seneng narancung. Misal bu, ada nggak orang tua yang detil? Tah eta teh tiger parents, orang tua yang terlalu, jadi gini, anaknya ingin sukses unggul bener, tapi terlalu ngatur, terlalu on detail gitu loh. Sampai tiger parents begini bu, denger ya, kalau kamu jatuh cinta, bertemu dulu sama ayah. Ku ayah ditingali calon suami kamu. Ya. Begitu jol, teteh, butut, ganti. Sebenarnya nu ek nikah teh saha? Budak. Kunaon ayah? Penek, ulah. Penek. Kayak anak kamu lebih penek ti dia. Nah, kamu teges penek, salah kayak kamu penek, kemudian anak kamu liliput. Tapi ayah, dia teh pinter loh. Pinter. Ulah. Gitu. Ya. Jadi orang teh detil gitu. Nepi kang nguruskeun. Ya. Datang di si anak teh, bawa laki-laki. Teteh, ulah. Kenapa ayah? Orang Garut eta mah. Orang Garut eta mah, ulah. Ayah tersep ke orang Garut. Karena si ayah itu ada dendam ketika dulu ditolak orang Garut. Pokoknya denger, kamu nyodorin suami, ayah lupa nggak ngomong, ulah orang Garut. Embung ayah. Orang teh bu kayak ribet ya, tapi ada. Ih, terpercaya kamu mah. Ada. Kan di dia ayah tuh. Cek ayahnya detil, orang detil gitu ya. Sampai calon istri ditanya, wah detil gitu. Ya kalau untuk kebaikan sih nggak apa-apa. Tapi hal-hal yang kayak, kayaknya teh cocok teh calon istri kamu teh. Kenapa ayah? Ayah teh teresep eta. Kerudungna teh hejo tuh. Teresep. Padahal prinsipnya teh kerudung hejo. Kan geus 3 kali hejo wae. Embung. Geuleuh hejo wae. Jika tatangkalan. Besoknya lagi calon istrinya teh datang kan. Butut. Ayah da eta teh insyaallah ayah soleh ini nih. Teresep ayah. Di kacamata. Mun kamu geus nikah, dia buka kacamata, pahili maneh jeung tatangga. Min sabaraha eta? Min genep komo. Meureun ningali wajah kamu teh rata eta teh. Bu, nah itu ada juga orang tua yang, tapi kalau dilihat narasinya, omongannya emang baik gitu loh. Ya, kamu teh kudu punya suami teh gini-gini, ngan terlalu detil. Makanya urusan orang Garut, kerudung, ya kan? Gitu. Ya, teteh, entong, lalaki teteh cocok. Kenapa ayah? Ayah lihat sapatuna kegedean. Coba kabayang anehnya, tapi sayang ada jelema kitu teh. Iya ayah nepi sepatu kegedean wae jadi masalah. Tapi ayah kan nu penting mah dia teh soleh ayah. Itu ayah teresep sapatuna kegedean.
Jadi Bu, biasanya kalau punya orang tua yang gitu teh, anaknya nu capek. Iya capek Bu. Akhirnya kia, enggak baik lah mau kawin. Baik mau kawin. Iya sepatuna kagedean, iya orang Garut, iya kerudungna. Yang paling parah, ayah tersep ke perempuan itu. Walaupun gelis, walaupun cekamus solehah, naon ayah? Make bros. Jadi orang teh detil gitu Bu. Sampai kata anaknya, Gusti ya Allah kumaha. Ayah lihat perempuan pakai bros teh sok boros. Kata duit teh karena bros we terus. Ya gini ya, Anda yang serikeun. Tapi sayang Bapak, teteh ayah jalminu gitu teh. Tapi kan alhamdulillah di sini mah nggak ada. Oh ada, kekeh aya nu ngaku ayah, paham. Nah ada lagi strawberry parents. Strawberry. Ya. Ini strawberry parents tuh orang yang menggambarkan orang tua yang orang tua yang mencintai anak secara berlebihan. Itu strawberry parents, mencintai anak secara berlebihan, ya. Anak mau ngambil kaos kaki, ku mama. Anak mau ngambil tas, ku mama. Anak mau ngambil minum, calik we teteh mah, ku mama. Sagala teh ku mamah, ku ayah, ku mamah, ku ayah. Kabayang teu? Si orang tuana nyaah teu? Nyaah teu nyaah kumaha? Nyaah, sayang enggak? Tapi carana salah. Eta budak nyepeng gelas gitu bisa. Karena iya asli ayah nu kitu Bu. Karena dari kecil nanti bisa jatuh. Budak SD kelas 5 mah teu bisa nyepeng gelas. Iya ayah karena nanti pecah nanti. Ya. Jadi tasna dipangmawakeun, dianturkeun. Begitu hujan, kajen indungna hujanan nuan gitu kan. Ningali anakna geus kaluar encan. Itu strawberry parents, artinya orang tua yang sebenarnya sayang sama anak tapi bahaya. Nanti anak boleh jadi pintar, boleh jadi sukses, tapi dia tidak kuat seperti halnya buah stroberi. Tahu buah stroberi? Stroberi itu ranum, tapi gampang begitu nempel dengan buah lain busuk. Stroberi mah, ya. Jadi stroberi itu kan ranum, indah. Tapi stroberi itu buah yang gampang. Nempel we nya misalnya, nempel jeung apel. Teteh sok busuk. Ya. Di luar terlalu lama kapanasan, peot. Ya. Jadi stroberi itu menjadi tidak tahan banting. Kenapa? Ya karena segala dilindungi. Ya. Kabayang teu nyuci piring nggak bisa. Kumama. Ngistrika nggak bisa, biarin ku mama. Karunya, teteh mah belajar. Istrika ku indung nanti istrika. Kabayang teh satu saat mau piknik, sagala ku indungna. Packing, sabun, iya Bu mun anak SD oke. Iya kuliah, S2. Gitu kan, gitu loh. Nah ini jadi ada masanya memang kita lindungi anak kita. Tapi ada masanya, ya ini sudah masanya untuk dia itu fight sendiri gitu kan. Nah gitu. Ya. Ayat menurut Anda yang begitu. Nah biasanya strawberry parents tuh suka membelikan apapun yang anak mau. Mama aku pengen boneka, beliin. Mama aku pengen piknik lah ke Singapura. Walaupun teu boga duit si indungna teh. Pinjam sana pinjam sini ya gitu. Terus biasanya suka terlalu memanjakan gitu loh. Kalau orang memanjakan itu cenderung salah teu dihukum. Gitu. Atas nama apa?
atas nama Nah, ibu, bapak, itu yang harus diwaspadai. Bahwa jangan sampai kita ini jadi orang tua yang salah. Orang tua yang otoriter, salah. Jadi orang tua yang permisif, serba boleh, salah. Jadi orang tua yang segala detil ngatur budak, salah. Terlalu mencintai anak, sampai anak itu tidak bisa survive, salah. Berarti memang jadi orang tua teh belin salah, susah. Anda jadi orang tua teh gimana? Salah, enggak, susah. Susah, Bu. Nah, jadi orang tua yang yang demokratis itu susah. Berarti kudu banyak diskusi dengan anak, memahami karakter anak, tidak memvonis anak, ya, selalu menghargai capaiannya teh selalu dihargai. Mama, aku matematikanya 6, alhamdulillah, ya, sok belajar terus nanti 7. Mama, aku 7, alhamdulillah, belajar terus ya, mudah-mudahan nanti 8. Tapi mama, aku sekarang 5, ya belajar aja, nanti juga terus aja gitu terus. Mama 5, bodoh juga bapak maneh, bodoh. Ibu, nah bagaimana kita harus memperlakukan anak? Mengembangkan sikap, bagaimana? 1, fahami aslinya anak itu baik. Itu. Jadi ibu kudu memandang bagaimana kita menyikapi anak. Kan ini judulnya wonderful parents. Jadi gimana menjadi orang tua yang indah. Nah, maka 1, tatap, lihat bahwa anak kita itu baik. Jadi semua anak itu memang kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak mah baik. Semua anak itu soleh. Jadi awas, jangan keluar kata-kata bangor kamu mah, nakal kamu mah, pembangkang kamu mah. Aslinya anak mah baik. Fa'abawah. Lalu kenapa anak itu seperti kelakuannya menyimpang atau melawan? Coba introspeksi. Fa'abawah. Mungkin salah didik. Mungkin salah lingkungan. Mungkin salah asuh. Tapi aslinya anak itu tatap bahwa anak itu baik. Itu. Ya. Matak. Mun anak ibu suka memberontak, katakan dalam hati, da budak teh ieu teh bager aslina teh. Da budak teh ieu teh soleh, tapi mungkin saya salah ngadidikna. Nah, jadi selalu menatap anak itu sebagai orang yang baik gitu, ya. Nah, ya. Yang kedua, jadi tadi mah dalam hadis ya. Dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu alal. Yang kedua, kita sebagai orang tua harus selalu punya energi sabar. Energi sabar melalui sholat. Jadi energi sabar yang kita dapatkan melalui sholat. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya. Misalnya di surat Al-Muzammil ayat 1-6. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'aw aqwamu qila. Sungguh kalau kamu ingin punya energi sabar, bangun di tengah malam lalu kamu sholat, itu akan membuat kamu punya kekuatan. Jadi yang kedua kita harus punya energi sabar. Energi sabar ini didapatkan melalui sholat. Baik sholat wajib ataupun sholat wasta'inu bis sobri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai energimu, penolongmu, penguatmu. Ya. Nah, jadi yang pertama apa Bu? Nah, yang kedua,
Energi sabar. Selain surat Al-Muzammil ayat 1-6, ibu bapak juga nanti di rumah bisa cek surat Al-Ankabut ayat 45-46. Ya, Al-Ankabut ayat 45-46. Yang ketiga, pandang anak itu sebagai amanah. Jangan beban. Bu, yang ketiga, pandang amanah itu sebagai pandang anak itu sebagai amanah. Jadi kalau memandang anak itu sebagai amanah, kita akan menganggap inilah yang Allah amanahkan pada saya. Dan ketika memandang anak itu sebagai amanah, maka di kemudian hari tidak akan ada kata-kata gini, kapan kamu teh balas budi ke mama? Kan Pak Bu, masih sok aya orang tua yang minta apa? Balas budi. Kamu mah ieu teh geus waktuna balas budi ka emak jeung bapak. Kamu teh 25 tahun geus dididik diurus sok ayeuna mah balas budi ka bapak jeung emak. Kenapa ada kata-kata balas budi ayeuna? Karena memandang anak bukan sebagai ama, padahal anak itu adalah amanah, ya. Dijelaskan di surat Asy-Syura ayat 49-50. Surat apa? Asy-Syura. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Asy-Syura, Bu. Asy-Syura ayat 45 sampai dengan 50. 49 50. Saya bilang berapa? Salah, 49 50. 49 sampai 5. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah berkehendak menciptakan apapun. Yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha udzukura. Allah berkuasa menitipkan keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan. Jadi sebenarnya ibu dikasih anak sama Allah tuh, Allah menitipkan keturunan pada kita, bisa laki bisa perempuan. Ya. Punya anak laki alhamdulillah, punya anak perempuan alhamdulillah. Pak Am, putra saya mah perempuan semua, jangan gitu. Alhamdulillah anak saya perempuan semua loh Pak Am. Nanti anak laki-lakinya ya suami-suaminya itu gitu. Pak Am, alhamdulillah anak saya laki-laki semua. Pokoknya saya panggelisna we di rumah teh. Ya kan? Udah gak ada saingan kan. Nah nanti saya bakal punya anak perempuan. Kalau anak-anak sudah nikah, jadi dianggap ringan. Ulah kieu sedih abdi teh. Sedih putra teh opat. Awewe kabeh. Apa masalahnya? Kalau perempuan semua, kalau laki-laki semua. Karena menurut Allah, yahabu liman yasha'u inatha. Allah berkehendak memberikan titipan anak perempuan kepada yang Allah kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan Allah berkehendak menitipkan anak laki-laki kepada yang dikehendaki. Jadi anak kita laki, anak perempuan, duanya kehendak Allah, titipan. Gitu. Ya. Jadi apa Bu? Yang ketiga apa? Yang ketiga pandang anak sebagai amanah gitu, ya. Dan yang keberapa sekarang? Libatkan Allah melalui doa. Nah, berarti doa kita ke anak mah kudu saabreg-abreg, bahkan bila perlu barengi dengan tetesan air mata, ya. Nah, ibu doanya apa? Robbana hablana, surat Al-Furqan ayat 74. Dan surat Al-Baqarah 186. Surat apa? Al-Furqan ayat 74 dan Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Allah itu dekat.
Ujibu da'watad da'i. Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang minta. Jadi kita kudu melibatkan Allah melalui doa. Nah, jadi ibu bapak, itu hal yang harus tertanam dalam diri kita. Bagaimana mengembangkan sikap yang benar terhadap anak supaya kita menjadi orang tua yang indah. Satu, tatap anak sebagai orang yang baik. Kemudian yang kedua, kita harus punya energi sabar karena memang ngadidik anak mah kudu sabar melalui sholat ya. Kemudian yang ketiga, kita harus memandang anak itu bukan beban tapi amanah ya, amanah. Dan yang keempat, kita harus selalu melibatkan doa. Melibatkan doa. Makanya saya bilang, doa ke anak mah harus selalu bila perlu disertai dengan tetesan air mata. Kenapa? Karena saya bilang tadi, tidak ada amanah paling berat kecuali anak. Ya, saya bilang suami itu amanah, tapi bisa putus dengan perceraian. Istri itu amanah Pak, bisa putus dengan perceraian. Tapi anak, amanah yang tidak bisa putus, bahkan dengan kematian saja nggak putus. Berarti kudu kuat ngadoa. Pokoknya tiap sholat doakan anak. Minimal membaca Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau boleh pakai bahasa kita sendiri. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ilmu hamba sangat sedikit, tapi hamba ingin anak-anak teh soleh ya Allah. Beri hamba anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Ampuni ya Allah, hamba belum punya ilmu yang banyak untuk mendidik anak. Bimbing ya Allah anak-anak hamba, bimbing. Karena hamba ini orang yang miskin dengan ilmu. Jadi kita kudu mengakui ilmu kita terbatas. Tapi saya minta ya Allah, walaupun ilmu saya terbatas, bimbing anak-anak saya. Nah itu boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Jadi doa mah kalau di luar sholat pakai bahasa apapun nggak masalah, gitu ya. Ibu bapak itu yang bisa saya sampaikan ya. Kok udah lagi? Ya udah. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan soleha, menjadi ahli surga, dan kita menjadi orang tua yang indah di depan anak-anak kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.